Pertama dan yang paling utama, kami hari ini bahagia karena saksi Adecat yang selama ini kami mohon-mohonkan, mulai dari penyelidikan, bahkan perkara ini sampai ke naik sidik melalui 2 kali surat, dan juga ketika diperiksa BAP secara langsung Fadel memohon untuk diperiksa saksi Adecatnya. Tadi di awal sempat ada perbedaan pendapat bagaimana cara memeriksa untuk saksi yang berada di luar negeri, karena memang pemahaman penyidik bahwa pemeriksaan saksi harus dilakukan di Polres itu sendiri atau tatap muka, atau setidaknya ketika saksi itu berada di luar negeri maka penyidik yang akan berangkat. Tapi alhamdulillah tadi polisi berkoordinasi yang pada akhirnya menyepakati untuk diperiksa melalui Zoom. Tadi pada pemeriksaan hari ini dimulai sekitar pukul 3 sampai dengan pukul 8 malam, artinya sekitar 5 jam. Kondisinya harusnya hari ini yang diperiksa ada 2 orang, yaitu Ibu JF dan juga Saudari E. Namun karena kondisi Saudari E yang tadi memang pemeriksaan Ibu JF itu cukup lama, karena memang panjang yang dijelaskan. Poin-poin yang diterangkan itu tadi termasuk ketika pertama kali kenal dengan Loli di UK, yang kemudian sampai dengan kondisi Loli sudah putus sekolah, kemudian tinggal di rumah Ibu JF, kemudian juga kesehariannya bagaimana, tadi semua diterangkan oleh Ibu JF. Nah, karena Saudari E harus hari ini ada aktivitas kuliah, jadi tadi harus meninggalkan pemeriksaan dan disepakati akan dilakukan pemeriksaan ulang pada bulan ini tanggal 23. Tadi sudah disepakati dan kami juga secara resmi hari Senin akan menyampaikan permohonan. Kemudian ada sebuah fakta, tapi ini adalah bahagian dari penyelidikan dan ini kasus yang anak, yang kami cukup berbahagia mendengar informasi itu. Dan kalau selama ini rekan advokat Fahmi selalu mengatakan dia memiliki saksi fakta, kami hari ini juga telah menghadirkan saksi Adecat yang juga saksi fakta untuk membela kepentingan hukum Fadel Bajige. Kami yakin keterangan ini adalah keterangan yang sangat bermanfaat dan keterangan yang akan mematahkan keterangan-keterangan yang mereka sampaikan yang menuduh Fadel melakukan pemaksaan untuk dengan kekerasan untuk melakukan persetubuhan terhadap seorang anak, dan juga tuduhan telah melakukan atau turut serta terhadap perbuatan aborsi. Kami pikir ini semua tidak akan bisa naik lagi. Mudah-mudahan bukan mendahului dari penyelidikan. Semoga ini doa kami bersama tim kuasa hukum ini akan segera SP3. Saya mungkin itu dulu, Pak. Baik, terima kasih Saudara Rahmat Riyadi. Pertama, saya minta kalian jangan bohongi saya. Jadi bilang udah ada yang pergi. Emang benar, Pak? Sebentar. Dan saya dengan tim pasti semuanya ingin cepat selesai. Tapi cepat kalau dia tidak komprehensif. Yang rugi klien, terus kalian juga informasinya jadi kurang sempurna. Nah, jadi saya merujuk pada keterangan Saudara Rahmat bahwa Saudara Fahmi sebagai kuasa hukum NN, saya minta saudara untuk kalau bicara jangan, saya sudah ingatkan berkali-kali, kalau bicara jangan seolah-olah Anda itu orang yang paling paham kuhab, SOP, perkab dan lain-lain. Karena sudah beberapa kali dia bicara ke media. Jadi jangan sampai kelasnya itu sebagai lawyer turun nanti jadi tukang oceh. Jangan sampai. Tukang oceh itu dalam tanda kutip dugaan kita NN. Jangan nanti kelasnya itu turun. Kenapa? Karena sebelum dilakukan pemeriksaan hari ini terhadap Ibu Juliana Fernandez alias JF,
Begitu juga dengan Eda Junior. Saudara Fahmi sudah mengatakan bahwa pemeriksaan harus head to head. Betul kan? Harus cap basi. Pada faktanya, ketika kita berdiskusi dengan penyidik sampai kepada pimpinan, kita buka KUHP, kita buka perkaba, peraturan kabar reskrim, dan di situ jika ada saksi dari luar negeri, maka dapat dilakukan diantaranya melakukan koordinasi dengan bidang hubungan internasional. Kalau kasus itu dalam perspektif yang besar. Tapi kalau dia penanganan perkara seperti ini dan orang yang bersangkutan kooperatif memberikan keterangan demi terangnya sebuah peristiwa hukum. Halo, kenapa Glenn? Demi terangnya sebuah peristiwa hukum, maka tidak ada larangan untuk dilakukan pemeriksaan dengan sistem teknologi. Jadi kalau kita mau setengah inci, setengah on, dan lain sebagainya, itu masuk. Sekarang ada peraturan terbaru bahwa pengguna direhabilitasi. Jadi hukum itu dia elastis sesuai dengan substansinya tanpa menghilangkan substansinya. Karena itu saya tidak mau masyarakat dibingungkan. Saya menduga akibat keterangan saudara Fahmi ini menyebabkan saudari NM atau Nikita Mirzani berani mengeluarkan kata-kata menantang 5 miliar kepada siapapun yang berani mengatakan bahwa Fadel tidak akan ditahan sebelum tahun baru. Betul kan? Betul kan? Coba kalian lihat sendiri. Kalau dia ditahan berarti Fadel tersangka. Itu pun hak subjektivitas penyidik. Bisa tidak ditahan, ada pertimbangannya. Tapi untuk ditahan, tersangka dulu. Lah ini masih naik sidik dan masih saksi. Jadi saya hanya mau bilang, NM, sudahi kata-katamu itu. Dan kalau kau masih keras, ya sudah, saya terima tantanganmu 5 miliar. Kalau Fadel ditahan, saya akan datang menemuimu dan saya akan angkat topi bahwa kau hebat. Karena kalau uang, saya nggak orang kaya. Bagi saya 5 miliar itu banyak. Dan nggak perlu taruh-taruhan masalah si Fadel ini urusan 5 miliar. Jadi kenapa begitu? Karena saya khawatir pengacaranya ini selalu memberikan informasi yang menyenangkan hati kepada kliennya. Ini dugaan kan? Dan ini Rasman dan tim selalu membuat terobosan-terobosan. Karena hukum itu dapat elastis dengan tanpa menghilangkan substansi dari pokok masalah. Jadi saya katakan bahwa pemeriksaan terhadap satu, Ibu Juliana Fernandes dan saudari Eda sudah dilakukan selama hampir 5 jam. Adapun pemeriksaan terhadap saudari Eda, karena saudari Eda akan mengikuti ujian, maka dia setengah, kemudian dia keluar, akan dilanjutkan yang kata Rahmat 23 Desember 2024. Dan surat kami akan masuk secara lisan sudah disetujui. Sebentar, poinnya itu adalah tenang kau, yang di hatimu sudah di hati saya. Yang kau pikirkan sudah saya dahulukan. Saya ini kan motor-semen Padang. Saya telah berbuat sebelum kalian memikirkan. Jadi begini, ini masalah level pengacara ini. Jadi begini, apa yang
disampaikan selama ini oleh NM dan pengacaranya. Saya stressing point yang disampaikan Rahmat, bahwa keterangan dari Ibu JF berdasarkan pengakuan dari saudari LM kepada Eda, begitu ya, dan ada percakapannya, maka semakin menguatkan kami untuk penyidik juga memeriksa pacar pertama LM di Indonesia sebelum sampai dia ke UK. Karena di UK ternyata bukan satu pacarnya LM, tapi ada dua, inisial A dan satu dengan provinsi yang ada huruf T. Maksudnya apa? Cara bergaul di luar negeri sudah dijelaskan oleh Ibu JF. Informasi yang kami dapat dari awal sudah saya sebut, ini naik sidik karena informasi yang kami dapat diduga karena LM sudah tidak lagi gadis. Pertanyaannya, bagaimana pergaulannya di sana? Sudah diterangkan semua. Nah, sekarang kita mulai merajut informasi ketika Loli berangkat ke Indonesia berpacaran dengan Fadel. Pembuktian ini Januari 2024 sampai dengan September 2024. Di awal penyidik mengatakan kita mau lihat di Maret. Saya bilang jangan. Dan saya terima kasih penyidik, Kanit PPA, Kasat dan Kapolres merespon dengan positif. Ini baru fair. Jadi saya boleh katakan penyidik sangat terkejut ketika saya tunjukkan dan Rahmat ada pernyataan NM yang mengatakan akan memberi 5 miliar jika Fadel ternyata tidak ditahan. Jadi informasi yang membingungkan begini, hentikan itu. Poin 1. Poin 2 tentang Fadel. Fadel sudah dengan terang mengatakan dengan cinta yang tulus dan ikhlas didukung oleh keluarga besarnya, Fadel akan menerima Loli dalam keadaan apapun dengan sejarah masa lalu apapun. Kan luar biasa cinta dia ini. Karena itu sudahlah. Saya selalu, kenapa saya katakan restui? Karena kalau saya lihat dan saya sampaikan tadi kepada kalian ketika kami di Polda, mereka ini mau ada 1000 meriam di depan mata. Kalau cinta mereka sudah melekat, mereka akan loncat itu. Tidak peduli. Jadi tembok penjara itu kecil bagi Fadel untuk meraih dan mendapatkan cinta seorang Loli dan Loli kepada Fadel. Benar tidak? Benar. Saya sudah bilang dari awal, karena saya laki-laki dan saya ini orang yang sangat pandai mendekati perempuan. Hanya NM yang sulit saya tundukkan. Tapi hari ini ocehannya sudah berkurang. Jadi poinnya adalah pemeriksaan dengan sistem Zoom sudah berlangsung dengan baik. Dan pemeriksaan terhadap Eda 23 Desember. Untuk pemeriksaan Fadel, kami tunggu surat panggilan. Dan kalau Fadel dijadikan tersangka, pemeriksaan belum selesai, sangat tidak masuk akal. Dan saya sudah katakan, jangan paksa kami melakukan upaya hukum, termasuk pra-peradilan. Tapi melihat profesionalis penyidik, Kanit PPA, Kasat dan Kapolres, insya Allah semua baik-baik saja. Tapi kalau NM masih nantang 5 miliar, monggo, saya layan. Itu saja dari saya. Silakan. Bang, Richard yang dimaksud tadi apa sih, Pak? Siapa? Richard apa siapa yang pencitraan fakta? Richard itu yang meringankan. Ibarat kau gemuk sama saya, kasih obat turun. Artinya membuat badan kita ringan, enjoy. Maksudnya saksi yang meringankan bagi kami. Dan dari Kementerian PPA sudah diperiksa. Fadel tadi kan disebut Bang Rasman bakalan menerima Loli apapun kondisinya Loli, termasuk dengan gaya pacaran dia yang lama dan ada dugaan sudah tidak gadis lagi, maaf. Ya. Terima kasih. Silakan.
Pasti itu udah karena dari awal Loli pun udah cerita ke gua tentang hal itu, dan gua nggak peduli tentang hal itu karena gua nerima Loli apa adanya. Masa lalu ini masa lalunya, sekarang kan nama gua. Zaman Siti Nurbaya ada falsafah hidup orang. Karena dia sangat cinta, saya tunggu 11 anak dari janda. Apalagi belum punya anak pada kecil lah. Kalau cinta, dia tidak akan melihat seberapa banyak laki-laki lain. Karena dia merasa begitu dia miliki, dia akan bawa sampai mati dan kalian lahat. Gimana Om? Apa? Setuju nggak Omnya? Masih setia ngomong sama, kamu. artinya masih setia sama Loli ya saat ini ya? Sama satu pesan juga ya, kalau setia udah pasti setia. Satu pesan juga buat kalian, jangan pernah cari yang sempurna. Kita manusia yang bersamaan, itu aja. Oke, mungkin papanya Fadel gimana Om? Setuju? Maksudnya? Setuju dong. Menyetujui merestui nggak sih? Padahal mamanya Loli kan bilang kalau kamu gak bakal ikutan baru nih tahun ini. Sempat ada rasa takut nggak sih? Sempat ada. Tadinya mau ngajak ibunya Loli tahun baru bareng. Kenapa nggak jadi? Nggak jadi. Kamu jadi menantu yang lu dijadiin taruhan. Oh gitu. Calon Kayak menantu. barang. Kamu tuh ngomong sini, minta mohon maaf, minta restu. Ngomong. Ya tapi Fadel kan lo nerima Loli apa adanya. Ya. Gimana dengan restu ibunya kan sulit. Apakah lu akan memperjuangkan terus atau kayak lebih ke Balik lagi ke ditemuin? anaknya. Kita minta restu ayahnya nanti. Kita minta restu ayahnya. Tadi sempat saya sampaikan agar penyidik juga tolong memeriksa ayahnya Loli. Karena NM kan bilang bapaknya orang hebat dan ada. Ya kalau begitu datang dong diperiksa. Kan kalau tidak mamanya setuju, bapaknya setuju, apa salahnya? Tapi kalau dua-duanya nggak setuju, ya mereka kan pergi ke sana. Habis itu jumpa di gadis sudah lahir anak baru datang. Biasanya ibu itu kalau sudah nengok cucunya jinak ya, jangan-jangan begitu niat Fadel ini. Kalau saya tetap mendorong ya, mau marah mau tidak NM, saya mendorong supaya mereka direstui. Kenapa? Karena menurut saya melihat cerita yang berkembang, data dan pemeriksaan. Kalau seorang Fadel mau dengan Loli dalam kondisi apapun, inilah calon menantu yang luar biasa dan bersedia untuk dibimbing agar menjadi menantunya NM. Amin. Selalu itu yang saya pakai, mau maki-maki, itu saya berpahala menurut saya. Padahal berarti ada rencana yang seperti dibilang Bang Rasman tadi, kalian kalau misalnya nggak mendapat restu dari ibu bapaknya Loli, kalian pergi berdua dan menikah, istilahnya kawin lari. Kawin lari. Capek. Capek banget naik motor aja kali gitu ya. Sewa mobil lah. Istilah Pak, istilah. Kan tahun depan itu kalau saya nggak salah sudah 18 tahun dia. Mungkin 4-5 bulan lagi kan. Gini, kawin lari itu dari Polres ke rumah kamu kawin lari juga, nggak mesti kemana-mana. Kalau umur 18 tahun, ya nggak bisa kita larang. Berarti ada rencana seperti itu, niat seperti itu. Kan udah mencoba untuk baik dari awal. Mencoba untuk meminta dari awal untuk mendapatkan restu, tapi kan nggak dapat. Ya udah, harus apa yang dilakukan ya kan. Kita nggak bisa mikirin yang ke depan, yang sakit hari ini aja yang kita pikirin itu. Padahal tapi kenapa sih secinta itu sama Loli sampai yakin sampai 5 apa? Karena tahu dari awal aja gimana, dari UK tahu banget. Jadi makanya cinta ya cinta. Gak bisa dikatakan kalau cinta itu nggak bisa dikasih tahu. Apa yang gue rasain ya udah gue suka sama dia, cinta sama dia. Berarti dari awal pacaran itu kalian hubungannya Apa, serius? Apa, Berarti dari awal kalian pacarannya hubungannya serius berarti? Serius dari awal. Jadi dari awal. Nggak ada yang ecek deh. Karena buat apa kalau nggak serius, gue buang waktu gue. Kalau ecek marah lagi NM nanti dikira anak ilmu ini. Bang Rasman, artinya kan abang tadi meyakinkan bahwa keduanya saling mencintai dan serius untuk pengen menikah. Bukan meyakini, saya melihat dari hati mereka. Iya. Terus melihat nanti kalau umur udah dewasa, pengen mereka menikah dengan cara apa? Saya mau jadi wali nikahnya. Ya, oke Bang. Saksi, maaf saksi. Dengan Bang Rasman, dengan cara apa? Apakah akan mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama atau seperti apa? Kalau sudah umur 18 nggak perlu, ya. Sekarang yang boleh, sekarang. Kan nggak disetujui Baru 18 orang boleh. tuanya, jadi 18 sudah dewasa. 18 kan sudah dewasa, Mat. Umur 17, umur 16, kalau dia mau dinikahkan disetujui kedua orang tuanya dan yang mau dinikahkan sama-sama bersedia, maka boleh ajukan permohonan dispensasi ke kantor urusan agama. Kalau umur 18 mau dia terbang, nggak bisa kita larang. Dia sudah dewasa, hidup dia untuk dia gitu. Kan yang mau nikah dia. Makanya tadi Rahmat bilang, Pak, kalau sempat Loli sudah mengatakan dia tidak melakukan aborsi, kemudian tidak hamil, lalu kemudian jadi tersangka Fadel, pertanyaannya yang korban siapa? Kan
yang harus ada dong yang hamil. Masa digantikan posisinya yang hamil? Oke, ada 5 alat bukti. Keterangan saksi itu yang paling utama. Jadi jangan dibias-bias. Jadi kalau saya nggak mau mempermalukan, karena masalah strategi lawyer itu berbeda. Tapi yang pasti Ranlofong dan tim dengan Bangki dan kawan-kawan, kami menganggap kalau dilihat dari skor permainan, ibarat tinju, ini tandingnya itu 8 ronde diprediksi mereka, naik jadi 10, 12, sekarang jadi 15 ronde. Nggak selesai-selesai juga. Saya takut nanti kalau ibarat tinju, ada yang tumbang terus jadi pangsang. Karena itu saya minta tidak usah sampai begitu. Menurut saya, kasus ini, menurut Rahmat juga tadi, akan sulit untuk dinaikkan ke tahap berikutnya kalau mereka tidak punya fakta hukum yang serius terkait dengan kasus ini. Pengakuan Loli nomor 1 menurut pendapat hukum kami. Dan pengakuan itu diperkuat di Polda. Terus pertanyaannya kalau orang bilang I love you, terus kenapa? Kita nggak bisa larang. Nggak bisa larang. Jadi saya minta kalian, tolong wawancarai NM, restuilah mereka. Kalau NM marah melihat bapaknya Fadel, saya yang datang mewakili orang tuanya. Karena ini demi kebaikan. Tapi kalau masih menunggu ber-18, terus dipenjara dulu dia, baru direstui, saya takut. Kalau mereka bersama, tiba-tiba sudah dewasa, yang ada dendam bapak. Oh mertua gue galak banget dulu sama gue. Tiba-tiba lahir cucu mirip sama neneknya. Kan mau nggak mau kan hibah juga. Jadi sudahlah, saya mau mengatakan poinnya begini. Ini bukan canda. Stop yang namanya taruh-taruhan, kalian bukan judi. Yang kedua, Anda sebagai pengacara sampaikan perspektif hukum yang komprehensif. Yang ketiga, kepastian hukum segera diberikan oleh penyidik untuk selesai kasus itu. Saya nggak mau berkepanjangan seperti kasus Agus dengan Novi. Sekarang yang perang entah siapa-siapa, Agusnya nggak berubah-berubah. Oke, cukup. Thank you. Ketika Fadel mengetahui Loli masih cinta pada Responnya mantap, karena bisa ngomong ke publik, bisa ngasih tahu ke publik kalau apa yang dikatakan dari ibunya itu tidak benar. Loli masih sayang sama gua, cinta sama gua, masih lanjut hubungan kita. Dan lu juga sayang sama dia. Kesini ke tengah. Ya lu santai Ngomong dong. Nah, kesini. Lu jangan canda. Dengarin. Lu jangan canda. Ingat, setiap kata-kata dan mimik wajah kamu itu sampai ke Loli. Dan itu diprovokatif oleh banyak orang. Jadi sampaikan yang serius. Sekarang aku tanya, lu benar cinta nggak sama Loli? Siap dalam keadaan apapun? Ya sudah, terus kita. Selesai. Cukup ya? Oke, Fadel, Saya terima kasih buat Pak Kapolres, Kasat Reskrim, Ibu Kanit PPA dan penyidik atas penanganan perkara yang sangat komprehensif dan mudah-mudahan endingnya akan baik semua. Itu saja.